Hai Sobat Ada Kabar dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai negara-negara yang paling berbahagia di dunia berdasarkan survei yang dibuat oleh PBB di tahun 2020 ini. Tapi rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak tahu negara-negara mana ya kira-kira yang tidak bahagia berdasarkan survei ini. Tapi sebelum lanjut, please like, comment, share, dan subscribe serta pencet tanda lonceng agar kami semangat dalam berkarya dan kalian gak ketinggalan kabar dari kami Ada Kabar. Nah, Sobat Ada Kabar, kondisi dari sedih atau tidak bahagia yang dialami oleh negara-negara ini dibarengi dengan meningkatnya perasaan negatif dari penduduknya seperti kecemasan, kemarahan, ketidakpastian, dan kesedihan. Dan dari survei ini kita belajar nih, negara-negara yang tidak bahagia di dunia umumnya memiliki konflik yang sifatnya horizontal atau dengan etnis-etnis yang ada di negara tersebut. Nah, sebagai pelajaran nih, mudah-mudahan negeri kita tidak mengalami hal seperti itu karena dampaknya akan negatif bagi kita semua. Dan inilah dia negara-negara yang paling tidak bahagia di dunia versi Ada Kabar, dan berikut ulasannya. Yang pertama ada Afghanistan. Nah, Sobat Ada Kabar, ternyata Afghanistan juga termasuk nih ke dalam negara yang paling sedih di dunia. Bagaimana tidak sedih ya bila di Afghanistan sendiri terjadi perang yang berlangsung terus-menerus dan berkepanjangan. Selain menghancurkan semua infrastruktur yang ada di Afghanistan, perang ini juga menghancurkan kebahagiaan penduduk di negeri ini. Tragedi sebenarnya dimulai sejak serangan yang terjadi di WTC Amerika Serikat pada Oktober 2001. Nah, sejak itulah Amerika Serikat mengkampanyekan perang terhadap Taliban yang dipimpin oleh Osama bin Laden di Afghanistan. Dan Taliban sendiri dipercaya merupakan teroris yang terjadi di balik pengeboman atau pembajakan pesawat yang menghantam WTC di Oktober 2001 itu. Nah, sejak 2001 itulah hingga sekarang perang masih berlanjut di Afghanistan. Semoga masyarakat Afghanistan tabah dan perang ini cepat usai ya, Sobat Ada Kabar. Selanjutnya di nomor 2 ada Sudan Selatan. Negara ini bernama resmi Republik Sudan Selatan dan ada di Afrika Timur ya, Sobat Ada Kabar. Negara ini baru saja merdeka di tanggal 9 Juli tahun 2011. Kurang lebih baru 9 tahun ya, Sobat Ada Kabar. Nah, Sudan Selatan ini tidak memiliki wilayah laut sama sekali. Dan di negara ini terus terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Dan akibatnya jutaan orang terbunuh, mengungsi, dan bencana kelaparan yang begitu memilukan. Perang etnis yang terjadi di bidang ekonomi dan politik yang tidak berkesudahan ya. Pemerintah yang sah seringkali mengalami kudeta yang menyebabkan suasana menjadi tidak aman dan nyaman. Ya jelas saja ya, penduduk di sana tidak bahagia. Semoga perang dan suasana di sana cepat kondusif ya, Sobat Ada Kabar. Di nomor 3 ada Zimbabwe. Negara ini terletak di benua Afrika ya, Sobat Ada Kabar, tepatnya di Afrika bagian selatan. Nah, pada awalnya Zimbabwe adalah negara yang kaya akan pangan dan juga pertambangan berlian. Tetapi kejayaan itu kini hanya tinggal kenangan karena manajemen yang salah dan juga praktek korupsi besar-besaran yang menyebabkan bencana kekurangan pangan dan nilai mata uang Zimbabwe yang terus merosot. Krisis di Zimbabwe adalah bencana ekonomi terparah di dalam sejarah perekonomian dunia loh, Sobat Ada Kabar. Nah, awal mula krisis ini terjadi karena pemerintahan presiden dari Robert Mugabe ini mulai merampas lahan yang dimiliki oleh masyarakatnya secara legal dari petani. Nah, bagaikan efek domino, perampasan ini menyebabkan krisis pangan yang berujung pada inflasi yang sangat parah di Zimbabwe. $1 di Amerika saja itu setara dengan 35.000 triliun loh, Sobat Ada Kabar. Wah, tidak terbayang ya. Dengan nilai inflasi sebesar itu tentunya mata uang Zimbabwe tidak ada nilainya lagi nih, Sobat Ada Kabar. Nomor 4 ada Rwanda. Nah, mungkin asing bagi Anda ya, Sobat Ada Kabar. Rwanda ini terletak di bagian tengah benua Afrika. Rwanda sendiri adalah negara yang hancur akibat insiden genosida atau pembantaian besar-besaran antar suku di tahun 1994. Diketahui hampir 1 juta orang Rwanda meninggal saat insiden ini terjadi.
sempat bangkit namun kembali bergejolak di antara dua etnis di Rwanda, yaitu etnis Tutsi dan etnis Hutu, menyebabkan kebangkitannya sulit untuk dilakukan secara terus-menerus. Rwanda sebenarnya bukanlah negara yang miskin. Tingkat korupsi di Rwanda juga sangat kecil ya, sobat ada kabar. Banyak sekali loh hotel mewah yang berdiri megah di Rwanda karena wisata Rwanda ini banyak disukai oleh turis. Namun akibat konflik etnis ini mengakibatkan banyak sekali penduduk Rwanda yang tidak berbahagia. Mudah-mudahan konflik ini cepat berakhir ya, sobat ada kabar. Nomor 5 ada Afrika Tengah. Negara ini berbentuk republik dan merupakan bekas dari jajahan Inggris ya, sobat ada kabar. Afrika Tengah sendiri merdeka di tahun 1960 dan sejak merdeka hingga kini negara ini tidak berkembang akibat pemerintahannya yang amburadul dan juga korupsi yang merajalela di negeri ini. Hal ini diperparah dengan perang saudara yang terus saja terjadi sejak tahun 2004 hingga kini loh, sobat ada kabar. Padahal sejatinya negara Afrika Tengah ini kaya akan minyak bumi, emas, dan berlian. Namun tata kelola yang salah, kemudian konflik politik yang tidak berkesudahan menjadikan Afrika Tengah menjadi negara yang paling miskin di dunia. Dan ternyata penderita HIV/AIDS di negara ini adalah terbanyak di dunia juga loh, sobat ada kabar. Kelangkaan pangan, akses pendidikan yang begitu sulit dan mahal menyebabkan 50% penduduk di Afrika Tengah ini buta baca tulis. Dan karena inilah Afrika Tengah menjadi negara yang paling tidak berbahagia di dunia. Menyedihkan ya, sobat ada kabar. Baiklah sobat ada kabar, demikian tadi ulasan kami mengenai negara-negara yang paling tidak bahagia di dunia ya. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi menjadikan mereka sebagai pelajaran bagaimana ternyata konflik yang terjadi, kemudian korupsi dan salah kelola dari pemerintah akan menyebabkan nasib dari jutaan orang yang ada di negara tersebut hancur dan tidak bahagia. Semoga hal ini tidak terjadi di negeri kita ya. Makanya nih teman-teman kita semua, kita harus tetap bersatu padu agar negara kita semakin maju dan kita semua semakin sejahtera ya. Amin ya, sobat ada kabar. Nah, semoga ulasan kami tadi dapat menghibur, membuat kita bersyukur atas kehidupan kita, kemudian menambah wawasan kalian semua tentang negara-negara lain di luar negeri kita ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum, please like, comment, share, dan subscribe, serta pencet tanda lonceng ya, sobat ada kabar. Dan akhirnya, the Punky to the channel, for the Punky to the people, the Punky to the Punky to Susila ya. See ya.